Kata Lucifer itu dalam bahasa Inggris Alkitab King James. Apa saudara? King apa saudara? King James. Tertulis kata Lucifer. Dan dalam bahasa aslinya disebut hail, artinya pantulannya. Apa saudara? Artinya apa? Artinya apa? Pantulannya. Dan secara astronomi disebut namanya planet Venus. Bukannya saya berkata Lucifer ada di planet Venus, kurang kerjaan. Tapi untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia baru tertulis kata bintang timur putra fajar. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Jadi kata Lucifer itu dalam versi King James. Terjemahan King James bahasa Inggris. Nah kebetulan saya bahasa Inggris tidak bisa. Taunya hanya satu, I love you. Nah saudara, jadi kata Lucifer itu dalam terjemahan bahasa Inggris versi apa saudara? King James. Nah bintang timur putra fajar. Sebelum Allah menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Kalau mau tahu jumlahnya tanya Tuhan sendiri. Bayangin berlaksa, satu laksa itu 10.000. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Itu bisa miliar sampai triliun. Nah saudara, di situ pula diciptakan malaikat yang terkuat. Yang pertama bernama Mikael. Siapa saudara? Panglima bala tentara Tuhan, jenderalnya Tuhan. Apa saudara? Apa saudara? Jenderalnya apa? Mikael. Kedua, diciptakan malaikat terkuat kedua yang bernama Gabriel. Saudara, penghulu para malaikat. Dan yang ketiga, diciptakan malaikat yang lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Malaikat ketiga diciptakan dengan pantulan Tuhan sendiri yang bernama Lucifer. Nah saudara, Lucifer ini adalah malaikat yang disayang Tuhan, membawai sepertiga malaikat. Berapa saudara? Dan Lucifer ini adalah pemimpin pujian, penyembahan kepada Allah. Dan Lucifer ini dekat dengan tahta Tuhan. Dan Lucifer ini tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Karena Lucifer dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, secara otomatis kita tahu kehendak dan rencana Tuhan. Betul? Karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Perlu saudara tahu, seorang pencipta pasti tahu kelemahan ciptaannya. Seorang guru tidak akan memberikan muridnya 100%, maksimal 75%. Jaga-jaga, murid murtad sikat pakai ilmu pamungkas. Betul? Nah, Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Lucifer merencanakan, ini semua merencanakan, apa saudara? Apa saudara? Merencanakan dan punya keinginannya sendiri, melawan, memberontak kepada Allah. Dan ikut dalam pemberontakan Lucifer adalah sepertiga malaikat. Terjadilah pertempuran di surga. Sebelum di bumi main keroyokan, di surga sudah keroyokan. Jelas? Ingat, yang berpihak pada Tuhan 2/3. Yang melawan Tuhan berapa saudara? 1/3.
terjadilah pemberontakan di surga. Wah, terjadilah keroyok-keroyokan. Lucifer dikeroyok. Gabriel sama Mikael 2/3. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa. Lucifer kalah. Dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Saudara, jadi yang disebut iblis, Satan, ular naga tua, rajanya para setan, itu satu oknum, yaitu Lucifer. Dan sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa, jadilah setan-setan. Jadi iblis sama setan sama atau beda? Beda. Iblis itu adalah rajanya para setan. Ngomong sebelahnya, dan kamu bukan setannya. Amin. Amin. Rajanya para setan. Dalam kehidupan ini, yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan, kalau kita dikhianati orang yang paling kita cintai. Betul? Orang yang paling kita sayangi atau orang yang paling kita percaya. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Yang angkat tangan ngalami. Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara, teman untuk ngobrol. Saudara, kita menikah, yang kita harapkan pasangan kita itu saling memahami, saling mengerti, dan bisa diajak bicara. Betul? Betul? Laki-laki nikah sama perempuan, secantik apapun, dikatakan cantik itu 3 bulan. Setelah itu yang penting bisa diajak ngomong, diajak bicara, saling mengerti dan saling memahami. Betul? Suka dan duka. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Nah, saudara, cantik cerewet, suaminya stroke. Betul? 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 Orang nikah itu penting apa? Bisa diajak bicara dan mengerti. Saya bersyukur sama Tuhan, saya punya istri yang baik. Walaupun tidak bisa masak. Bayangin, saya itu dari menikah sampai sekarang kira-kira 15 tahun. Kalau di rumah hanya makan telur. Nah, tetapi istri saya bisa diajak bicara ngomong gitu. Nah, dalam pernikahan itu penting itu, betul? Bisa diajak ngomong, bisa bicara. Apalagi kalau sudah umur 60-70, jadi teman, betul? 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 Nah, saudara, Tuhan sangat kecewa, Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Ciptakanlah manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Ingat, segambar apa saudara? Serupa. Ingat, Lucifer sama manusia ada bedanya enggak? Beda. Lucifer di bawah 1 tingkat manusia. Ingat saudara, beda. Lucifer di bawah apa? 1 tingkat. Kenapa di bawah 1 tingkat? Ingat, Lucifer pantulannya. Ini apa? Segambar serupa. Beda, betul? Pantulan sama segambar serupa itu beda. Segambar serupa dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata, nanti di surga, malaikat-malaikat melayani orang-orang percaya. Betul? Karena apa? Itu segambar serupa. Ciptaan yang paling mulia. Adam dan Hawa. Dan Tuhan berfirman, beranak cuculah, kuasai bumi. Pada hari yang
6. Buah-buahan, masih biji-biji ini boleh engkau makan, kecuali buah pengetahuan baik dan yang jahat. Nah, Lucifer marah. Seorang direktur dipecat, diganti direktur yang baru. Pasti jengkel, marah sama yang ganti. Betul? Betul? Yang ganti siapa? Manusia. Itulah disebut awal peperangan antara manusia dengan setan. Kenapa? Karena posisinya diganti. Makanya setan itu selalu goda manusia, tidak goda kebo. Ngomong sebelahnya, kamu bukan kebo. Jelas? Jelas? Ya, kan tidak ada setan goda kebo. Tidak ada. Selalu goda Karena apa? Karena posisinya diganti. Lucifer marah, dia pakai ular. Seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu, betul? Betul? Lucifer pakai ular. Kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah, tahu yang baik, tahu yang jahat. Hawa menemui Adam. Kalau engkau makan buah itu, kau tahu yang baik, tahu yang jahat. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama dengan cara berbeda. Ingin menjadi Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Karena yang protes ini manusia. Tuhan kan adil. Karena waktu saya seminar yang tanya manusia. Tuhan itu kan adil. Kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Untuk percaya Yesus, setan juga percaya. Menyembah Yesus, setan juga menyembah. Tapi setan tidak diampuni. Kan tidak ada tertulis, setan rame-rame bertobat, tidak ada. Ingat, Lucifer melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan, merencanakan pemberontakan dari dirinya sendiri. Melawan, memberontak, merencanakan, mengkudeta Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Tidak ada keinginan melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana, maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Pembunuhan tidak berencana, ada keringanan. Betul? Apalagi kalau yang bunuh orang gila, bebas. Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, berarti hakimnya. Nah, saudara, ingat, manusia tidak merencanakan pemberontakan. Maka manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, langsung manusia di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Di bawah satu tingkat Lucifer. Kehilangan kemuliaan. Jelas? Nah, Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan Allah dan manusia. Artinya apa? Segambar serupa. Seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, posisi di atas setan. Yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak dalam Tuhan. Posisi di bawah setan. Dikuasai dosa, kuasa kegelapan. Maka Alkitab berkata penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah setan. Tetapi masih di bawah kendali kontrol Tuhan. Jelas? 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 Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa. Dan memulihkan keadaan. Segambar serupa. Amin.
Amin. Makanya posisi kita orang percaya itu di atas setan. Tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-gunai. Kok ada orang Kristen kena Pak? Itu Kristen tomat, habis tobat besok kumat. Belum dalam Tuhan. Kalau kita dalam Tuhan, posisi di atas setan.